Bab 266. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ini membingungkan. Grid. Dia adalah orang yang sangat istimewa untuk gereja Rebecca. Pahlawan yang menyelamatkan gereja mereka, dengan menghukum Paus Drevigo yang rusak. Sebagian besar pengikut memuji prestasi Grid. Gelombang besar tidak dapat dihindari, jika dia mengaku sebagai pelindung Damian. Banyak anggota cenderung mendukung Damian. Damian, dia sedang bersiap untuk kehilangannya. Itu adalah langkah mematikan. Para tetua tidak pernah membayangkan jika orang bodoh seperti itu akan memanggil seseorang yang besar seperti Grid, untuk membantunya. Ini krisis. Pemilihan bukan satu-satunya metode, yang Grid bisa bantu pada Damian. Dengan menyegel Levi's Spear, dimungkinkan untuk menghilangkan kelemahan Damian. Ini membingungkan. Berbeda dengan para tetua, wajah Pascal santai. Dia memiliki pengalaman dengan Grid, dan bisa mengubah krisis ini menjadi peluang. Grid bukan pahlawan. Alasan mengapa Grid mengalahkan Drevigo. Itu bukan untuk gereja Rebecca, tapi untuk Grid sendiri. Pascal tahu yang sebenarnya. Dia bilang, dia membunuh Drevigo, karena dia perlu memberkati mineral aneh yang disebut Pafranium. Grid egois dan kasar. Pada saat Pafranium menerima berkah Dewa Judar, Pascal telah mengintip sifat Grid. Semakin egois seseorang, semakin mudah untuk menanganinya. Mengapa Grid mengaku sebagai pelindung Damian? Itu karena, ada sesuatu yang baik untuknya. Sik. Pascal tersenyum lebar. Grid, aku bisa memberi lebih banyak padamu daripada Damian. Kekayaan, kekuatan, dan keindahan. Dia akan memberikan Grid semua yang ia inginkan. Jadi, tinggalkan Damian dan datang padaku. Jika dia bisa mendapatkan Grid di sisinya, dia bisa membuka segel ketiga artefak ilahi, serta memenangkan pemilihan. Itu adalah kesempatan besar untuk menjadi paus dengan putri Rebecca terkuat. Pascal memiliki pemikiran ini dan memecah keheningan yang tidak nyaman. Hei, siapa ini? Juru selamat gereja Rebecca, pahlawan di antara para pahlawan. Jika bukan Grid. Seru Pascal sambil tersenyum seterang mungkin. Dia memuji Grid dengan kata-kata yang berlebihan dan berjabat tangan dengannya. Aku sangat senang melihatmu lagi. Grid bingung. Orang ini, dia bisa tersenyum bukannya merasa marah, setelah provokasi terang-teranganku. Itu adalah respons yang tak terduga. Dia dulu seperti ini. Grid telah mengambil set Holy Light yang diinginkan Pascal. Tapi, bukannya bersikap memusuhi Grid, Pascal menyambutnya. Dia berterima kasih kepada Grid, karena menghukum Drevigo, mengadakan perjamuan dan memberikan berkah Dewa Judar, tanpa syarat apapun. Dia adalah seseorang yang harus diwaspadai. Pascal adalah seseorang yang enggan membuat musuh yang kuat. Aku harus memprovokasi dia lagi. Grid memikirkan ini dan menanggapi jabat tangan itu. Senang melihatmu juga. Semangat Pascal meningkat pada respons Grid. Seperti ini, aku tidak tahu tentang para tetua lainnya. Tapi, dia seharusnya tidak bersikap kasar kepadaku. Grid juga harus menyadarinya. Fakta jika Pascal akan lebih membantu daripada Damian. Pascal dipenuhi dengan kepercayaan diri dan dengan cepat memimpin situasi. Kamu adalah Duke Kerajaan Eternal. Kamu benar-benar pahlawan. Kemampuan luar biasamu telah diakui. Sekarang, mari kita pindahkan lokasi. Aku akan menyiapkan pesta perayaan reuni. Jadi, mari kita bicara satu sama lain, setelah waktu yang lama. Damian memucat saat dia melihat situasi. Grid dan Pascal saling kenal. Itu serius. Pascal sangat kaya. Grid bisa tergoda oleh uang. Saat Damian khawatir, Pascal memaku di tempat terakhir. Tuan Grid, aku akan menyiapkan banyak hadiah untukmu hari ini. Hadiah. Aku melihat ke depan untuk itu. Grid mulai menunjukkan minat. Damian frustrasi, sementara Pascal menunjukkan senyum yang dalam. Pada saat itu. Tapi Pascal, aku seorang duke, kan? Koak. Grid mencengkeram tangan yang gemetaran dengan lebih kuat. Wajah Pascal terpelintir dengan cepat. Apa ini? Itu adalah cengkeraman yang luar biasa. Pascal mulai merasakan sakit di tangannya. Dia berjuang, tapi Grid tidak melepaskannya. Kamu belum menjadi paus. Seorang calon paus meminta jabat tangan, alih-alih dengan sopan menyapaku. Kamu sepertinya mengolok-olokku, Pascal. Apakah itu kebohongan, ketika kamu memujiku sebagai pahlawan? Kamu hanya duke kerajaan kecil. Pascal adalah bangsawan Kekaisaran Sahara. Dia mengakui semua bangsa, selain dari kekaisaran sebagai negara kecil, dan berpikir mereka biadab. Dia adalah seorang nasionalis yang percaya, jika hanya kekaisaran yang harus diberkati oleh Dewi Rebecca. Bagi Pascal, tidak ada penghinaan yang lebih buruk daripada diperlakukan seperti ini, oleh seorang bangsawan dari kerajaan kecil. Apa kekerasan ini? Heok. Petik 2. Teriak Pascal, lalu dipenuhi dengan kekhawatiran, saat dia bertemu mata Grid. Kamu. Dia tidak dapat membaca emosi atau mengukur kedalaman di mata Grid. Dia tidak tahu niatnya, tapi Grid memiliki mata yang sangat dalam. Mata Grid menunjukkan makna yang jelas. Provokasi. Pascal, aku ingin menghancurkanmu. Mata Grid jelas mengatakan itu. Seekor binatang buas. Saat Pascal merasa gelisah, seseorang jatuh dari langit-langit. Seorang knight mengenakan armor merah.
Namanya adalah Kamian. Knight ke-30 Red Knight, Kaisar memberinya ke Pascal, dengan harapan jika Pascal akan menjadi paus. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lepas. Kamian memperingatkan dengan pedangnya di leher Grid. Grid mendengus. Bagaimana jika aku tidak mau? Aku akan memotong tanganmu. Kamian tidak menunjukkan keraguan. Pedangnya bergerak ke arah tangan yang memegang Pascal. Pascal berteriak. Berhenti. Pedang Kamian berhenti tepat di atas pergelangan tangan Grid. Mata Grid menyipit dari tempat dia bisa memanggil failure dari inventory. Sangat buruk. Pascal nyaris berhasil melarikan diri dari tangan Grid. Tuan Grid, aku akan menutup mataku atas kekasaranmu hari ini. Kamu tidak harus. Sudah aku katakan, jika kamu memiliki keluhan, maka maju ke depan. Ayo. Petik 2. Kemarahan mendidih di dalam hati Pascal. Dia adalah putra seorang bangsawan Sahara, yang telah memperoleh status tinggi, setelah bergabung dengan gereja Rebecca. Ini adalah pertama kalinya, dia diperlakukan seperti ini. Pascal tidak bisa menjadi rasional atau bijaksana lagi. Dalam hatinya, dia ingin memberitahu Kamian, untuk segera mengenai leher Grid. Tapi, dia harus menanggungnya. Dia membutuhkan kekuatan Grid untuk melepaskan segel pada 3 artefak ilahi. Aku harap kita bisa tertawa satu sama lain, ketika kita bertemu lagi segera. Aku akan selalu punya hadiah untukmu. Petik 2. Pascal menarik diri dengan wajah merah. Kamian dan para tetua mengikutinya. Wajah Grid dipenuhi dengan penyesalan, saat dia melihat mereka. Daya tahannya luar biasa. Grid tidak bisa menyerang Priest senior NPC terlebih dahulu. Selama mereka tidak ditinggalkan oleh Dewi seperti Drevigo, mereka selalu dilindungi oleh Dewi. Jika dia menyerang mereka terlebih dahulu, Sang Dewi akan mengutuknya. Kutukan Dewi. Stat sial akan dihasilkan. Stat sial itu kabur, karena itu bukan kondisi status. Grid enggan dikutuk oleh Sang Dewi. Itu sebabnya, dia mencoba memprovokasi Pascal, tapi akhirnya gagal. Yah, jangan gugup dan tunggu saja. Dari sudut pandang Pascal, Grid merusak pemandangan. Dia akhirnya akan menyerang Grid. Setelah Pascal dan para tetua pergi, Isabel yang tetap diam sepanjang waktu, mendekati Grid. Sudah lama sekali. Itu adalah suara yang tidak puas. Sepertinya, dia punya sesuatu untuk dikeluhkan. Aku membencimu. Isabel terganggu dengan rasa sakit yang luar biasa, karena Grid. Situasi ini terjadi, karena Grid lupa untuk menyegel tombak Leviel. Maafkan aku. Grid dengan tulus meminta maaf. Isabel mengertakkan giginya saat melihatnya. Kenapa kamu minta maaf? Apakah kamu meminta maaf karena melepas segel tombak Leviel? Jangan membuatku tertawa. Aku bisa menyelamatkan teman-temanku, berkat kamu melepaskan segel. Terima kasih, seluruh gereja diselamatkan. Jadi, jangan minta maaf. Dia bersyukur. Lalu, mengapa dia marah? Air mata memenuhi mata Isabel, sementara Grid bingung. Kamu selalu melakukan ini. Kenapa kamu hanya muncul, saat aku dalam krisis yang menyedihkan? Seperti seorang pangeran di atas kuda putih. Isabel menyukai Grid. Emosinya terstimulasi, karena dia diselamatkan sebelum jatuh ke neraka. Tapi, Grid sudah mengabaikannya sekali. Ini juga akan sama kali ini. Lagi pula kamu tidak akan menerimaku, jadi mengapa kamu bersikap seperti ini? Isabel berbisik, ketika dia menundukkan kepalanya. Kata-katanya tidak mencapai Grid. Masalahnya adalah suaranya terlalu kecil. Kondisinya aneh. Memang, dia pasti sangat kesakitan. Grid memperhatikan Isabel. Rambut platinumnya yang indah, sekarang hampir beruban dan bahkan tidak berkilau. Bibir merahnya yang berkilau pucat, dan tubuhnya yang kurus tampak seperti mumi. Ada masalah yang lebih besar. Ukuran payudaranya menurun. Itu adalah efek dari penurunan berat badan. Dada backup aslinya, sekarang menjadi kap A. Sayang sekali. D, di mana kamu melihat? Menyesatkan. Isabel menutupi dadanya dengan tangannya dan berteriak. Apa yang harus dilihat? Apa yang harus dilihat? Apa artinya? Apakah aku perlu menjelaskan? Tidak apa-apa. Sudah sangat lama, sejak Isabel begitu energik. Damian memperhatikannya dan Grid dan tersenyum. Isabel Chan, kamu selalu merindukan Grid. Dia berharap hatinya akan dikomunikasikan ke Grid. Dia benar-benar mendukungnya. Damian bukan saingan Grid. Wajar, jika pahlawan wanita terhubung dengan pahlawan itu. Dia hanya tambahan. Dia terlalu tidak kompeten, jadi dia puas hanya menonton Putri Rebecca dari samping. Huroi mendekati Damian dan berbisik. Jangan khawatir, dia tidak cocok dengan selera tuanku. Petik 2. Isabel Chan yang cantik, tidak sesuai dengan selera Grid. Itu mengecewakan. Damian membuat ekspresi halus, ketika Grid mendesaknya. Berapa lama kita akan berdiri di sini? Bimbing aku ke tempat yang cocok. Sudah waktunya untuk mencari cara membuat dan menyegel tombak Leviel.